タイト、お願い。私を抱いて。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini, Mimin akan merangkum salah satu anime favorit Mimin pas masih SMP yang berjudul Itsuka Tenma no Kuro Usagi. Anime ini menceritakan tentang seorang siswa bernama Kurogane Taito yang selalu memimpikan hal yang sama setiap kali ia tertidur. Awalnya, ia pun tak menghiraukan hal tersebut, hingga tiba-tiba terjadi suatu insiden yang langsung mengubah kehidupan Taito. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat masa kecil Taito, di mana ia seperti membentuk kontrak darah dengan seorang gadis misterius. Dalam sumpahnya itu, ia tak akan bisa meninggalkan sang gadis. Dan setelah setuju, tubuh dari Taito langsung mendadak bereaksi. Ia seperti sadar telah menjadi sesuatu yang lain. Dan ternyata semua itu adalah mimpi. Di sebelahnya sudah ada seorang gadis bernama Shigure Haruka yang sedari tadi mencoba membangunkannya. Dan karena jam pelajaran sudah usai, mereka pun berniat pulang bersama. Lalu saat di tangga, tanpa sengaja, mereka berpapasan dengan sang ketua OSIS bernama Kurenai Gekko yang tampak sangat populer, serta ajudannya bernama Ando Mirai. Jelas, Taito sebagai laki-laki pun sedikit iri atas kepopuleran Gekko, yang lalu Haruka menyemangatinya untuk tetap semangat walau biasa saja. Tapi tiba-tiba, kutukan di mimpinya kembali muncul, yang membuat Taito jadi termenung sejenak. Dan saat sampai di pintu masuk, Taito terpaksa harus pulang seorang diri, dikarenakan Haruka harus ikut rapat di klubnya. Namun tanpa Taito sadari, kali itu adalah kali terakhirnya ia dapat merasakan hidup normal. Karena dalam perjalanan pulang ke rumah, secara kebetulan, ia berpapasan dengan Ando yang hendak menyeberang. Dan dari arah berlawanan, datang sebuah mobil truk yang pengemudinya sendiri sedang mengantuk. Alhasil, demi menyelamatkan Ando, Taito pun mengorbankan diri hingga kecelakaan maut pun tak terhindarkan. Kemudian, scene berpindah ke sebuah dimensi lain, di mana terlihat sang gadis dalam mimpi Taito nampak seperti sedang terkurung. Dan apabila melakukan gerakan sedikit saja, maka ia akan langsung terkena hukuman. Belum diketahui sudah berapa lama gadis itu berada di sana. Tapi yang pasti, ia selalu menunggu kehadiran Taito. Kembali ke insiden kecelakaan, beruntungnya Taito berhasil selamat. Namun yang aneh adalah, walau bagian atas dan bawah tubuhnya sudah terpisah, tapi badannya masih dapat bergerak. Bahkan, bisa menyembuhkan diri otomatis. Sontak kejadian itu pun langsung membuat semua orang yang melihatnya jadi ketakutan. Sedangkan Taito sendiri langsung menyembuhkan kepalanya, lalu bergegas pergi dan sampai di sebuah gedung terbengkalai. Di sana, ia pun nampak keheranan atas apa yang sebenarnya terjadi. Dan di waktu itu juga, ia jadi teringat dengan kenangan masa kecilnya bersama seorang gadis, yang dikiranya selama ini adalah mimpi. Sontak dengan ucapan Taito barusan, langsung buat kekuatan Himea kembali, dan berhasil melepaskan diri. Bahkan, ia bisa menumbuhkan tubuhnya ke usia remaja dan menjadi seorang gadis cantik. Kembali ke Taito, karena ingatannya sudah bangkit, dengan cepat Taito pun langsung menuju ke taman tempat pertama kali ia bertemu. Ya rupanya saat sampai di sana, Himea sudah menunggunya. Tapi baru saja hendak bernostalgia, tiba-tiba muncul Gekko yang langsung menusuk Himea. Kemudian, scene beralih ke waktu saat Taito pertama kali bertemu dengan Himea, di mana secara kebetulan, Taito melihatnya sedang bersedih, lalu mencoba untuk menghibur dengan mengajaknya berteman.
Dan setelah itu, Himea yang seorang vampir lalu menggigit dan menyuntikkan kutukan keabadian padanya. 愛してるわタイト。 Tapi tiba-tiba, muncul seorang musuh bernama Kurenai Hinata yang mengincar Himea. Awalnya, Himea pun percaya diri untuk bertarung. Namun rupanya, kekuatan Hinata jauh lebih kuat ketimbang dirinya. Sontak, Taito yang di sana pun juga tak tinggal diam, yang mana ia berulang kali mencoba menolong Himea. Namun berulang kali pula, Hinata membunuhnya. Hingga saat akan dihabisi untuk ketujuh kalinya, barulah Himea menyerah karena ternyata batas kutukan Taito adalah mati 6 kali dengan cooldown selama 15 menit. それがタイトにかけた私の呪い。 Yang lalu demi menghargai keinginan Himea, Hinata pun tak jadi membunuh Taito, melainkan ia hanya menghapus ingatannya. Kembali ke cerita, Taito pun tak menyangka kalau orang yang menyerang Himea adalah Gekko, di mana tujuannya menangkap Himea adalah demi memancing Hinata keluar. Tapi jelas, Taito tak akan membiarkan hal tersebut, hingga pertarungan keduanya pun tak terelakkan. Awalnya, Gekko pun mengira dengan sekali tebasan saja pertarungan sudah usai. Tapi reaksinya langsung berubah saat mengetahui tentang kutukan keabadian Taito. Dan di waktu bersamaan, datang Ando yang lalu Gekko pun langsung melepas segelnya. Tentu, Himea juga tak tinggal diam, dan dengan menggunakan sihirnya, ia berhasil menahan Ando serta memberikan kemampuan baru pada Taito. Tapi saat keduanya hendak melanjutkan kembali pertarungan, tiba-tiba muncul Hinata, yang membuat pertarungan pun jadi tertunda, karena perhatian Gekko langsung tertuju pada Hinata. Awalnya, berkat kerjasama Gekko dan Ando, mereka berhasil memberikan serangan fatal pada Hinata. Tapi ternyata Hinata juga memiliki kemampuan keabadian yang buatnya bisa membentuk tubuh baru. Lalu demi mengalahkan musuh yang sama, akhirnya mereka semua pun sepakat untuk bekerja sama. Dengan memanfaatkan kekuatan baru pemberian Himea, Taito pun berhasil membakar habis Hinata. Namun lagi-lagi, Hinata berhasil selamat berkat keabadiannya. Yang lalu karena sudah paham kelemahannya, Hinata pun langsung berulang kali membunuh Taito. Hingga saat kutukan Taito sudah mencapai batas, Taito pun rela mengorbankan diri untuk melakukan serangan terakhir. Dan untungnya kali ini, Gekko dapat dengan cepat menebas inti keabadian Hinata. Zako no wari ni wa yoku yatta. Saat Taito mengira kalau dirinya akan mati, ternyata ia baru terbangun dari tidur di kelasnya. Yang di waktu bersamaan datang Himea lalu langsung memeluknya. Jelas, situasi itu pun langsung membuat semua murid dalam kelas jadi heboh. Serta muncul Gekko yang mulai hari ini akan merekrutnya sebagai anggota OSIS. これからタイトとずっと一緒なんだ。楽しいな。 Keesokan harinya, terlihat Gekko sedang merenung sejenak karena tak menyangka kalau permusuhannya dengan Hinata sudah berakhir. Dijelaskan kalau sebenarnya Gekko dan Hinata adalah saudara kembar yang sangat menyayangi satu sama lain, hingga sebuah kejadian tak terduga terjadi, di mana Hinata tiba-tiba melakukan kontrak iblis dengan mengorbankan kedua orang tuanya, dan semenjak itulah Gekko mulai menyimpan dendam padanya. Tapi tiba-tiba muncul monster dari dimensi lain yang langsung menyerang mereka. Sedangkan di dalam kelas, terlihat Taito yang hendak pergi ke kantin untuk membeli makanan. Tapi ia malah dihadang oleh Haruka yang lalu memberikan bento padanya. Serta di waktu bersamaan, datang juga Himea yang membawakan roti untuk makan bersama. Jelas, situasi itu pun langsung membuat semua murid dalam kelas jadi iri. Dan di waktu bersamaan, datang panggilan dari Gekko yang menyuruhnya untuk segera ke ruang OSIS. Untungnya, berkat alasan itu, Taito pun dapat terhindar dari amukan. Dan tiba-tiba muncul pengumuman bagi para murid untuk segera pulang, dikarenakan akan adanya sebuah inspeksi. Sedangkan Taito yang baru tiba di depan ruang OSIS melihat sudah banyak serangga raksasa yang keluar dari ruangan tersebut. Dan setelah menghadapi serangga tadi, Taito pun harus dikejutkan dengan pemandangan seekor serangga raksasa. Dijelaskan, sebenarnya di dunia ini ada banyak dimensi.
Salah satunya adalah dimensi penyihir seperti Himea, atau dimensi iblis seperti Ando. Dan untuk menyeberang ke dimensi lain, maka harus melewati celah dimensi, yang kebetulan adalah sekolah mereka. Oleh karena itu, dibentuk sebuah organisasi khusus untuk menanganinya, dan Gekko adalah salah seorang anggotanya. Dikarenakan semua murid sudah pulang, mereka pun menghabiskan waktu untuk berenang di kolam sekolah. Dan melihat Taito bersama yang lain bercanda ria, membuat kenangan lama Gekko bersama Hinata lalu bangkit. Dan karena hal itu membuatnya tak nyaman, ia lalu pergi dari sana. Sekembalinya ke ruang OSIS, ia tiba-tiba dihampiri oleh seekor monster utusan Hinata, yang ternyata masih hidup. Dalam pesannya itu, ia memperingati kakaknya untuk tidak bekerja sama dengan Himea, entah karena apa. Sedangkan Himea sendiri sedang bersama Taito di luar. Tapi tiba-tiba turun hujan aneh yang dalam sekejap langsung buat Taito mati sebanyak 2 kali. Dengan cepat, mereka pun bergegas kembali ke dalam sekolah, yang lalu hendak berkumpul bersama Gekko. Namun tanpa disadari, air hujan tersebut membentuk semacam slime lalu masuk ke dalam sekolah. Sedangkan Gekko bersama Ando awalnya masih santai melihat hujan tersebut, dan sepertinya Gekko mengetahui sesuatu. Tapi tiba-tiba, tepat di hadapan mereka muncul sebuah lubang dimensi, yang kemudian mereka pun masuk ke dalam. Kembali ke Taito, ia pun mulai waspada terhadap sesuatu yang ada di ujung lorong. Namun saat perhatiannya teralihkan, tanpa diduga, Himea sudah menghilang entah kemana. Dan dengan cepat, Taito lalu bergegas mencari keberadaan Himea ke seluruh sekolah. Hingga akhirnya ia berhasil menemukannya di salah satu kelas dengan posisi sudah terikat oleh slime tersebut. Taito yang melihat hal itu pun mencoba melepaskannya. Tapi tiba-tiba Himea malah menyerangnya. Dan ternyata sosok itu bukanlah Himea, melainkan sebuah kepribadian lain bernama Bhaskara yang diciptakan oleh Himea sendiri untuk mengisi kekosongan di hatinya dulu selama tersegel. Jelas, Taito pun tak tinggal diam dan mencoba menyadarkannya kembali. Tapi ia tak sampai hati untuk menyakiti Himea. Hingga akhirnya karena tak punya pilihan lain, Taito pun terpaksa melarikan diri dan bersembunyi. Di sisi lain, Haruka yang sudah berada di rumah nampak masih kepikiran dengan kejadian saat jam istirahat. Dan buatnya jadi galau. Oleh sebab itu, demi menenangkan hatinya, ia pun berniat menelpon Taito sekaligus berbincang padanya. Haruka? でも、逃げなかった。 Dan untungnya berkat semangat yang diberikan Haruka, membuat Taito pun bangkit lalu memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Bhaskara. Hebatnya, walau tubuhnya sudah tercabik-cabik sekalipun, ia tetap berusaha menyadarkan kembali Himea. Namun yang aneh, walau Bhaskara sudah dikalahkan, hujan di luar masih belum berhenti, serta kepribadian Himea mendadak berubah lagi. Taito, onegai. Watashi o taite. Sedangkan Gekko yang masuk ke lubang dimensi malah dihadapkan oleh sesosok makhluk besar bernama Seraphim. Ia adalah dalang yang membuat hujan aneh itu turun di sekolah, dan tujuannya mengundang Gekko datang adalah untuk mengajaknya bekerja sama. Seraphim bersedia memberikan Gekko kekuatan, tapi dengan syarat, ia harus membunuh seorang penyihir bernama Ramia Lilith, yang merupakan kepribadian lain dari Himea. Tapi rupanya, Gekko lebih memilih setia pada rekan sesamanya, hingga pertarungan pun tak terelakkan. Kembali ke Taito, ternyata yang merasuki Himea kali ini adalah sebuah kepribadian lain yang diciptakan untuk memenuhi gairahnya. Dan demi menghindari gangguan dari Seraphim, mereka kemudian bersembunyi ke dalam dimensi, lalu hendak melanjutkan kembali hubungannya. Tapi Taito menolak ajakan itu karena tahu sosok di hadapannya bukanlah Himea yang selama ini ia kenal, serta kembali mencoba menyadarkannya. Dan pada akhirnya, berkat gombalan buaya darat, Himea pun kembali sadar seperti semula
lalu mencium Taito sebagai bentuk terima kasih. 姫谷ちゃんと藤見くんがチューしてる。 Tepat setelah semua berakhir, barulah datang Gekko bersama Ando. Tidak dijelaskan bagaimana hasil pertarungan mereka. Namun yang pasti ia langsung bertanya tentang sosok penyihir bernama Kamiya Lilith. Dan karena Himiya tak mengenalnya, Gekko pun lalu melepaskan mereka. Keesokan harinya di kelas, terlihat Haruka pun sudah mempersiapkan sebuah bekal besar untuk Taito. Dan setibanya Taito di kelas, jelas ia pun jadi sangat terkejut. よかったら食べて。 Tentunya ia tak bisa menolak makanan itu karena banyaknya tekanan dari sekitar. どうかな。うまい。うまいよ、マジで。 Dan saat dimakan, para murid lain pun jadi bersorak ria. Tapi suasana langsung berubah ketika Himiya tiba-tiba datang lalu mengajaknya berkencan. Sedangkan di luar sekolah, nampak kedatangan seorang pria mencurigakan dan langsung menuju ke ruang OSIS. Belum diketahui maksud tujuan kedatangan orang tersebut. Namun yang pasti di mata murid lain, ia terlihat seperti orang aneh. Dan ternyata pria misterius itu adalah guru baru yang akan menjadi guru pembimbing OSIS. Kembali ke Taito, Hime yang tiba-tiba mengajaknya berkencan dengan berat hati harus ditolak. Karena Taito merasa kalau dirinya belum cukup kuat untuk melindungi pujaan hatinya. Sontak, jawaban itu pun membuat Hime jadi bersedih. Dan secara kebetulan, ia berpapasan dengan Gekko yang hendak pergi ke kota. 姫ちゃん泣いてなかった？知ったことが。 Tujuan kedatangan Gekko ke kota adalah untuk mengatasi perangkap sihir. Dan entah kebetulan atau disengaja, perangkap tersebut malah dipasang di sebuah mesin capit boneka. ここだ。 Selain itu, ada juga perangkap yang dipasang di tempat karaoke. Alhasil, misi mereka kali ini pun nampak seperti pasangan yang sedang berkencan. Sedangkan untuk Taito, demi menjadi kuat, ia pun pergi ke tempat latihan karate. Namun berkat kekuatan Himiya, dengan sekali pukulan saja, ia dapat menang dengan mudah. Bahkan hal yang sama juga berlaku saat ia pergi ke tempat lain. Singkat cerita, saat sore, Taito yang tak tahu lagi harus kemana, secara kebetulan bertemu dengan Gekko. Dan kemudian Ando pun beritahunya kalau Himiya sedang bersedih. 姫谷が。 Alhasil, karena sadar atas perbuatannya, ia pun bergegas kembali ke sekolah. Dan sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Taito pun langsung mengajaknya berkencan. Walau hanya sebatas berkeliling, serta melihat pemandangan dari atap sekolah. Wih, gak modal. Setelah kejadian itu, Taito masih belum menyerah untuk menjadi kuat. Lalu rela mengorbankan kesombongannya demi meminta bantuan pada Gekko. Dan melihat keseriusan di mata Taito, untungnya Gekko bersedia membantu dengan menyuruhnya pergi ke dimensi lain. じゃあな。なるべく死ぬな。え？ Setibanya di dimensi itu, ia lalu bertemu dengan sang penguasa bernama Edelka yang dapat mengabulkan semua permintaan, tapi dengan bayaran yang setimpal. Bisa berupa bagian tubuh, ingatan, dan yang lain-lain. Serta di sana pula, ia diperlihatkan ingatan saat dirinya mati melawan Hinata, dan terkeluarkan alasan kenapa Taito masih hidup. Yang mana rupanya, Himiya meminta bantuan Edelka untuk menghidupkan kembali Taito, dengan bayaran berupa kekuatannya. Jelas, Taito pun jadi sangat terkejut saat mengetahui fakta yang sebenarnya. Tapi karena niatannya sedari awal adalah demi mendapat kekuatan, ia tetap fokus dan beritahu tujuan kedatangannya. Lalu, Edelka pun mengabulkan permintaan Taito, tapi tidak memberitahu apa yang diambil sebagai bayaran. 俺は何を失ったんだ。Di waktu bersamaan, datang Himiya ke ruang OSIS untuk mencari Taito. Namun Ando malah keceplosan bilang kalau ia sedang pergi bertemu dengan Edelka. Untungnya, ingatan tentang Himiya tidak menghilang. Dan demi mendapat kekuatan lebih, mereka pun pergi bersama-sama ke berbagai dimensi untuk mencari monster kuat. Pertama, mereka pun dihadapkan pada seekor naga. Namun saat diserang, naga itu malah langsung kalah dengan mudah. Begitu juga dengan monster kedua dan ketiga. Dan akhirnya sampai ke monster keempat bernama Bishop Eleranka.
Tapi saat melihat sosok Himea, monster itu langsung berubah menjadi seekor kucing, lalu bersedia membentuk kontrak dengan Taito. お前が力を使うときはどこにでも現れるに。 Sementara itu, Gecko yang baru kembali ke ruang OSIS malah bertemu dengan pria misterius tempo hari. Kemudian, pria itu pun memperkenalkan dirinya bernama Yuichi, dan merupakan utusan dari militer dengan tujuan untuk mempertanyakan alasan kenapa Gecko tak mengirim laporan saat insiden Seraphim tempo hari. Namun, Gecko tetap membantah hingga Yuichi pun menunjukkan kemampuannya. 僕には通じないですよ。 Ternyata, kekuatan Yuichi sendiri terbilang cukup kuat, di mana ia mampu bergerak dengan cepat, bahkan menghajar Gecko sampai babak belur. Oleh karena itu, demi meningkatkan kemampuan mereka, diadakanlah sebuah camp pelatihan di pinggir pantai, sekaligus sebagai acara penyambutan untuk memperkenalkan seorang anggota baru, bernama Aomi Izumi. さあ始めましょう。宮坂高校生徒会委員の特訓を。 Pertama-tama, mereka pun melakukan pembagian kamar. Untuk Himea akan sekamar dengan Ando serta Izumi, sedangkan Taito akan bersama dengan Gecko. Kemudian setelah beres-beres, Yuichi lalu menjelaskan cara pelatihan, di mana mereka semua akan berlatih ke dalam sebuah dimensi lain, kecuali untuk Himea karena dianggap sudah cukup kuat. Di dalam sana, mereka pun dilatih mulai dari kecepatan bereaksi, kekuatan, sampai kelemahan mereka masing-masing. Yang hasil dalam waktu singkat saja, mereka sudah babak belur. 人は成長する生き物です。いずれ、人間は神をも殺す。 Saat malam hari, nampak mereka pun makan bersama hidangan buatan Izumi. Awalnya, semua pun tampak menikmati. Tapi seiring waktu berjalan, mulai dari pagi sampai malam, makanan yang dimasak selalu sama. Hingga karena tak tahan lagi, Yuichi lalu meminta bantuan bawahannya. ああ、もしもし、須左衛さん、すみません。一つ頼みたいことがあるんですが。 Keesokan harinya, nampak mereka pun diberikan waktu untuk libur. Dan momen itu lalu dimanfaatkan oleh Ando bersama Izumi dengan bermain. Sedangkan Taito lanjut bermesraan dengan Himea. Taito? Tapi tiba-tiba muncul Haruka yang diminta untuk menjadi koki di sana. Tentu hal tersebut langsung memicu perdebatan karena akan membuat rahasia mereka jadi terancam. Namun keputusan Yuichi sudah bulat dan sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu. でもまあ、本当に全くの部外者ってわけでもないんですよね、彼女。 Selain itu, Hime juga terlihat tak senang atas kehadiran Haruka karena dirasa akan merebut semua perhatian Taito. Yang akhirnya ia pun duduk menyendiri di pinggir pantai. Taito no baka. Are? Himea-san hitori? Tapi tiba-tiba datang Izumi yang mencoba untuk menghiburnya. Bahkan ia lalu mengajukan ide pada Yuichi untuk mengadakan uji nyali. Dan tentu untuk penentuan pasangannya sudah disabotase. Singkat cerita, saat malam, mereka pun hendak mengambil undian. Ichiban. 3番誰？ Tapi rupanya, untuk penentuan pasangan sudah diubah kembali oleh Yuichi. Untuk pasangan pertama, yakni Gecko bersama Ando. Kedua adalah wakil Yuichi bersama Haruka. Ketiga, Izumi dengan Himea. Dan yang terakhir, Yuichi bersama Taito. Dan ternyata, Yuichi sengaja mengubah undian tersebut agar bisa bicara empat mata dengan Taito. Ia meminta agar Taito tak membuat Himea bersedih, karena menurut ramalan, jika Himea sedih, maka sosok Ramia Lilith di dalam dirinya akan bangkit, lalu menghancurkan dunia. そんなの言われなくったって分かってるよ。その答え、100点ですよ、黒金くん。 Setelah itu, mereka pun bermain kembang api bersama, yang mana karena mendapat momen pas, Haruka lalu menyatakan perasaannya. Taito. Sa, 私、Taitoのことが好き。 Jelas, Taito pun jadi sangat terkejut. Dan di belakang rupanya ada Hime yang tak sengaja mendengar hal itu. Sesampainya di rumah, Taito pun masih kepikiran dengan pengakuan Haruka kemarin. Ia bingung cara bagaimana menolak Haruka tanpa harus menyakiti perasaannya. Haruka? Tapi tiba-tiba muncul panggilan yang berasal dari ibu Haruka. Dengan bilang kalau Haruka belum kembali sejak pelatihan kemarin. Tentu Taito pun jadi sangat marah. Karena harusnya Haruka pulang dengan aman bersama wakil Yuichi. Dan menurut laporan, saat dalam perjalanan pulang,
mereka tiba-tiba diserang oleh dua orang pria misterius yang menggunakan sihir lalu menculik Haruka. Belum ada informasi pasti tentang dari mana atau tujuan penculikan Haruka. Tapi yang jelas Taito pun jadi sangat marah karena mengira kalau itu adalah bayaran pada Edaoka. Lalu sampai memohon pada Gekko untuk membantu mencari Haruka. Untungnya memang sedari awal Gekko sudah berniat mencari Haruka. Namun tiba-tiba datang Yuichi beserta bunyi pengumuman yang menyuruh semua murid agar segera meninggalkan sekolah. Serta melarang mereka untuk melakukan pencarian pada Haruka atas perintah dari pusat. Tentu Taito bersama Gekko pun tak terima atas keputusan itu, yang lalu mereka pun memaksa dengan kekerasan. Namun nampaknya pelatihan yang mereka jalani kemarin belum membuahkan hasil, yang menyebabkan mereka pun dihajar habis-habisan. Dan ujung-ujungnya demi menghindari pertumpahan darah, Izumi pun mengajukan untuk menyerah saja. Saat malam hari, terlihat sekolah pun masih dijaga ketat, serta nampak Himea sedang duduk di pinggir gedung. Dan tiba-tiba muncul proyeksi dari penculik Haruka kemarin bernama Sergei, serta adiknya bernama Hasga. Mereka mengaku berprofesi sebagai spellbreaker, atau orang yang bertugas mencabut penyegelan serta kutukan. Dan tujuan mereka menghubungi Himea adalah karena mereka mendapat permintaan untuk menangkap dirinya. Oleh karena itu, demi menghindari pertumpahan darah, mereka pun menawarkan pertukaran. Jika Himea mau menyerahkan diri, maka mereka akan melepaskan Haruka. Dan jika tidak, maka mereka akan menyiksanya sampai mati. Awalnya, Himea pun nampak tak peduli. Namun karena teringat bagaimana perasaan Taito, akhirnya ia pun bersedia. Dan ternyata sedari tadi, Izumi sudah menguping pembicaraan mereka. Tentunya sebagai seorang teman, Izumi pun mencoba menahan Himea supaya tak pergi. Namun hal itu tak berarti karena keputusan Himea sudah bulat. Sedangkan Taito sendiri masih gelisah karena tak bisa melakukan apa-apa. Dan rupanya sebelum berpisah, Himea menyempatkan diri untuk bertemu terakhir kali dengan Taito. Saat Taito tersadar, ia pun merasa aneh serta datang Izumi ke kamarnya. Kemudian menjelaskan semua yang terjadi. Jelas, Taito pun hendak langsung pergi menyusul Himea. Dan di waktu bersamaan, muncul panggilan dari Gekko yang mengajaknya untuk menerobos paksa ke ruang OSIS. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menerobos lewat pintu depan, serta tanpa ampun bantai semua pasukan Shikigami Yuichi. Alhasil, tak perlu waktu lama, mereka pun sampai ke ruang OSIS. Kali ini, Gekko beserta Ando akan berperan menahan Yuichi, sementara Taito akan pergi untuk mengejar Himea. Sedangkan Himea yang sudah sampai, tanpa diduga, ia malah dikhianati oleh dua kakak beradik itu. Di mana rupanya Haruka juga mempunyai kepribadian lain yang diciptakan oleh Seraphim untuk mengawasi Taito. Lalu sisi lainnya itu sengaja menggunakan jasa mereka untuk menghapus keberadaannya sendiri dengan bayaran berupa informasi mengenai Seraphim. Kembali ke ruang OSIS dengan dibantu oleh Ando serta melakukan serangan kejutan, akhirnya Gekko pun bisa memberikan serangan pada Yuichi, walau sebatas hanya menebas dasinya. Yang kemudian sebagai bentuk balasan, Yuichi pun sedikit serius lalu menggunakan sihirnya untuk membuat Gekko tak bisa bergerak, sampai mempermalukannya dengan memaksanya bertekuk lutut. Tapi tiba-tiba muncul Hinata yang tujuan kedatangannya adalah untuk mengejek Gekko, sekaligus untuk sekali lagi memperingatkan kakaknya itu supaya tak bekerja sama dengan Himea. Tentu, Yuichi pun tak tinggal diam saja melihat seorang penyusup, hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Tapi rupanya, kekuatan Hinata jauh lebih unggul dibanding Yuichi, yang kemudian ia pun perlahan menghilang. Sedangkan untuk Taito, ia kemudian didatangi oleh Bishop lalu memberikan bantuan berupa sihir cahaya, dan buat lingkungan sekitar jadi terlihat jelas.
Namun rupanya, ia sudah ditunggu oleh kakak beradik spell breaker itu. Dan karena urusannya dengan Haruka sudah selesai, mereka pun persilakan Taito untuk membawanya pulang. Namun pastinya, Taito tak mau pulang begitu saja tanpa membawa Himea. Yang alhasil Taito pun harus berusaha melawan Hasuga, sementara Sergei hanya akan melihat saja. Tapi tiba-tiba muncul V-Shop yang kembali memberikan bantuan berupa sihir kutukan, tapi tak memberitahu dengan spesifik sihir apa yang dikutuknya. Jelas hal itu pun langsung memancing amarah Hasuga yang lalu berulang kali membunuhnya. Namun karena Taito tak kunjung menyerah, Sergei lalu menyegel kekuatan keabadian dan buatnya dihajar habis-habisan. Dan di waktu bersamaan, datang Gekko bersama Ando untuk bantu. Di mana Ando pun cukup terkejut melihat kondisi Taito yang memprihatinkan. Namun sebagai seorang pria, tentunya Taito tak mau dibantu oleh orang lain dalam memenangkan pujaan hatinya, yang mana ia hanya minta mereka untuk membawa Haruka pergi. Berulang kali Hasuga menyuruh Taito untuk menyerah, namun ia tetap tak mau. Dan melihat perjuangan Taito membuat mereka merasa iba karena teringat dengan masa lalu. Tapi karena profesionalitas pekerjaan, mereka tetap kekeh tak mau melepaskan Himea. Saat kekuatan sebenarnya dari Taito hendak bangkit, Gekko yang tak tahan lalu mengambil alih pertempuran. Serta di waktu bersamaan, tiba-tiba Himea kembali sadar karena rupanya sihir V-Shop tadi telah mematahkan sihir penyegalan Sergei. Yang lalu dengan emosi membara, Himea pun hendak menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh mereka. Namun, ia kemudian dihentikan oleh Taito. Himea, kaero. Dan seketika itu pula, dimensi mulai runtuh. Tapi beruntung, mereka semua dapat kembali tepat waktu. Scene akhir menampilkan Taito yang kembali ke kehidupan biasanya, serta untuk Sergei bersama Hasuga, kemudian direkrut oleh militer untuk membantu tugas OSIS. Tamat. Ending yang sangat membebankan. Oke minasan, cukup sekian arus cerita dari anime Itsuka Tenma no Kuro Usagi kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore dewa. Mata nih.